tersangka. Jelas dalangnya ada, eksekutornya ada, pembantunya ada, bahkan sampai Ibu Putri pun dijadikan tersangka. Ini canggih sekali, ini jaringan pembela yang profesional. Masa masih terus-terusan udah jadi mayat dituduh pelecehan seksual sih mas? Padahal hukumnya udah jelas gak bakalan bisa penuntutan. Pertanyaannya buat apa itu? Buat membebaskan. Tapi ini pemainnya yang mengerikan dan bau busuk. Penasihat Kapolri sebut Ferdi Sambo masih berupaya melakukan perlawanan dalam kasus Brigadir J. FS itu ingin lolos dari hukuman mati. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh penyidik, ya, bahwa ada wacana untuk melepas dari hukuman mati dengan isu pelecehan, karena itu sesuatu yang punya potensi kuat, ya, untuk meringankan dia. Bekas Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, disebut masih berupaya melakukan perlawanan dalam pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bidang Keamanan dan Politik Muradi. Muradi menjelaskan, salah satu upaya perlawanan yang dilakukan Ferdi Sambo yaitu terlihat dari pengakuannya yang bersikeras menyatakan tidak turut serta menembak Brigadir J. Padahal berdasarkan keterangan ajudan yang juga tersangka menembak Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Barada E, bahwa Ferdi Sambo turut serta melakukan penembakan. Kalau kasus pembunuhan ya, itu kasus-kasus yang simpel, sangat mudah sekali ya. Buktikannya level Polres saja cukup. Bukan kasusnya, tetapi temboknya. Temboknya berat. Bayangkan saja, Kapolri di backup Menko Polhukam, di backup oleh Komisi 3 DPR, Kompolnas, Komnas HAM, dan Presiden langsung sampai 6 kali ngomong, baru jebolnya sedikit, dan akhirnya jebol sampai tersangka. Jelas dalangnya ada, eksekutornya ada, pembantunya ada, bahkan sampai Ibu Putri Chandrawati pun dijadikan tersangka. Kalau saya implisit menangkapnya, masih ada upaya perlawanan untuk mengatakan saya tidak melakukan itu atau penembakan, kata Muradi dalam program Back to BDM yang dikutip dari kompas.id. Meskipun Ferdi Sambo membantah telah melakukan penembakan terhadap Brigadir J, kata Muradi, penyidik Polri telah mengantongi sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Menurut dia, polisi tinggal melakukan pencocokan saja dari keterangan para saksi dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Padahal ini kan obstruction ya. Obstruction itu jauh lebih buruk dan berbahaya dibandingkan dengan persoalan utamanya soal pembunuhan berencana itu. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut institusi dan kalian lihat yang diperiksa juga terlibat banyak. Kita tidak hanya butuh hukuman yang berat untuk membersihkan. Karena ini bukan cuma soal pembersihan tapi juga soal reformasi institusinya. Karena itu pola-polanya bagaimana cara dia melakukan obstruction of justice dan bagaimana berjaringan. Karena ini bukan oknum mas. Ya saya khawatir juga kalau saya bilang institusi, tapi kalau jumlahnya 97 yuk mau bilang bagaimana begitu, apalagi yang melakukan polisinya polisi, tapi ini pemainnya yang mengerikan dan bau busuk. Ini canggih sekali, ini jaringan pembela yang profesional. Anda bisa bayangkan yang laporan pro justisia yang dibuat SP3 ini nggak ada pelaporannya, tiba-tiba muncul skenario itu lewat rekonstruksi dan lewat Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang ternyata itu berjaringan dan diorganisir oleh Jerry Siagian yang tadi malam sudah diputuskan untuk TPDH. Masa masih terus-terusan udah jadi mayat dituduh pelecehan seksual sih mas? Padahal hukumnya udah jelas gak bakalan bisa penuntutan. Pertanyaannya buat apa itu? Buat membebaskan. Muradi memprediksi Ferdi Sambo
bakal divonis hukuman penjara minimal 20 tahun dalam kasus ini. Bahkan kata dia, tak tertutup kemungkinan Ferdy Sambo dihukum penjara selama seumur hidup atau hukuman mati. Alasannya karena Ferdy Sambo dijerat pasal berlapis soal pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Seperti diketahui, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Yang kelima tersangka itu antara lain Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Pihak kepolisian sebelumnya telah menyatakan tak ada insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Setelahnya, Jenderal Bintang 2 Polri itu menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi tembak-menembak. Menurut pengakuan Baradae, setelah dirinya menembak, Sambo ikut melepaskan tembakan ke Brigadir J yang sudah terkapar bersimbah darah. Sementara itu, Ferdy Sambo membantah hal tersebut. Dia mengaku tak menembak Brigadir J. Klien kami atau Pak FS juga tidak ikut menembak, kata pengacara keluarga Ferdy Sambo Arman Hanis kepada Kompas.com pada Minggu. Dosen hukum pidana beberkan alasan Ferdy Sambo tidak dihukum maksimal kecuali jika masyarakat lakukan ini. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti Asmi Saputra mengatakan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo bisa bebas dari hukum maksimal jika perkara yang lebih dulu disidangkan adalah pelanggaran atas obstruction of justice. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk lebih kritis dan terus memantau jalannya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan suami Putri Chandrawati ini. Menurut Asmi, semestinya sudut pandang dan sikap penyidik maupun jaksa melihat perbuatan Sambo dan fakta hukum tersebut harus diartikan sebagai suatu perilaku yang diarahkan hanya pada satu tujuan, adanya perbarengan ide, persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan, yang mana karakteristik perbuatan ini harus dijadikan sebagai hal yang memberatkan pidananya. Karena itu yang harus diadili dulu adalah perbuatan yang ancaman pidananya lebih tinggi. Dalam hal ini, perkara pembunuhan berencana. Jadi kata dia, bila seandainya perkara obstruction of justice lebih dulu disidangkan, dapat saja tujuannya agar FS dapat sanksi pidana lebih dulu. Sehingga di kasus persidangan, pembunuhan tidak dapat lagi dijatuhi pidana maksimal. Ini karena pada pengadilan sebelumnya, dalam hal ini perkara obstruction justice yang lebih dulu diajukan sudah ada pemidanaan, sehingga bisa saja nantinya FS terhindar dari pidana mati dan seumur hidup, kata Asmi dalam keterangan tertulisnya. Jika ini terjadi menurut Asmi, sama saja dengan menghindari pidana maksimum sekaligus penyelundupan hukum, dan ini tidak berdasarkan asas due process of law. Bila suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum, maka ini patut diduga ada alasan tersembunyi lain. Misalnya, apakah ada kekuatan tangan yang tidak terlihat atau invisible hand? Karena jika Sambo tidak dibantu, kekhawatiran dia akan membongkar fakta yang lebih besar, sehingga ada pihak-pihak lain yang khawatir. Pihak-pihak lain ini ujarnya, mereka yang ikut mendapatkan manfaat dari kinerja Sambo selama menjabat di kepolisian, atau ada peristiwa lain yang sedang melibatkan pihak lain yang berfungsi sebagai pengendalian kontrol. Apalagi diketahui kasus ini sejak awal bermuatan rekayasa kasus bersifat impersonal.
dan pelakunya masal yang ditandai dengan ada juga penyimpangan perilaku organ personil organisasi, di mana penegak hukum malah menjadi pelanggaran hukum. Tentunya akan ada hambatan, ditemukan tingkat kesulitan tinggi atau delikasi. Karenanya tidak mudah melakukan tindakan bersih-bersih secara tuntas, ucap dia. Tentunya, kata Asbi, FR sudah memperkirakan keadaan secara cermat. Setidaknya dia masih dan bisa jadi ancaman karena bisa mengungkap fakta dan diduga memegang beberapa data alat bukti, seolah dia punya kartu truf. Dan karenanya pula bisa jadi dia nantinya jalani pemidanaan sampai berkekuatan hukum tetap hanya ditahan Makobrimob, kata Asbi.